Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan SOP dulu. Oke, stand up please. Silahkan semuanya berdiri. Oke, masih ingat lagu ini? Mars Genyo. Lagunya adalah Mars Genyo. Kita nyanyikan sama-sama ya. Miss Yanti berharap anak-anak masih ingat lagunya. Oke, ikuti Miss Yanti. Oke, semuanya sudah berdiri. Wah, mantap. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Mars Genyo. Sekolah Kristen generasi unggul. Kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Good morning everybody. Apa kabarnya? Miss berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, perkenalkan, Miss adalah Miss Sally yang akan mengajarkan pelajaran agama selama anak-anak berada di kelas 1. Oke, sebelum memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin belajar tentang kebenaran-Mu Bapa. Mari Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Pagi ini Miss akan membawakan sebuah cerita untuk anak-anak ya. Jadi duduk yang manis di rumah, duduk yang sopan, dan siapkan alat tulis menulisnya. Pagi ini Miss mau bercerita tentang diriku ciptaan Tuhan. Baik, karena hari ini hari pertama dan Miss sudah memperkenalkan diri Miss, maka anak-anak juga harus memperkenalkan dirinya agar Miss juga bisa tahu anak-anak namanya siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana. Oke, untuk itu tugas hari pertama ialah anak-anak memperkenalkan dirinya dan katakan bahwa aku ciptaan yang mulia. Miss ulang sekali lagi. Tugasnya ialah anak-anak memperkenalkan dirinya dan katakan, aku ciptaan yang mulia. Oke. Nah, Miss mau menyampaikan materi pagi ini. Pelajaran kita pagi ini kita mau belajar tentang diriku ciptaan Tuhan, dan diriku ciptaan Tuhan ini ternyata sangat mulia. Oke, Miss akan mulai dari penciptaan. Nah, kalau kita mau belajar penciptaan, berarti kita harus belajar daripada Alkitab. Penciptaan tertulis dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Jadi kisah penciptaan adanya di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Oke, mari kita mulai. Pada waktu itu belum ada sesuatunya. Bumi masih kosong dan gelap gulita. Coba semuanya menutup matanya.
Bagaimana keadaan gelap? Apakah anak-anak bisa melihat waktu gelap? Iya, Miss. Ternyata waktu itu bumi belum ada segala sesuatunya. Bumi masih kosong. Nah, oleh sebab itu, pada hari yang pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Terang dan gelap pada hari yang pertama. Oke, karena sudah ada terang dan gelap, berarti sudah ada siang dan malam dong, Miss. Iya, benar sekali. Karena sudah ada terang dan gelap, maka sudah ada siang dan malam. Oke, kita pindah ke hari yang kedua. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Apa? Ulang sekali lagi. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan apa? Yes, Tuhan menciptakan cakrawala. Nah, iya benar, cakrawala. Lalu, Miss, apa sih itu cakrawala? Oke, Miss akan jelaskan. Cakrawala itu ialah langit. Iya. Nah, itu dia pada hari yang kedua. Oke, kita lanjut ke hari yang ketiga. Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan Allah memisahkan antara daratan dan lautan, serta Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu hari yang ketiga, Miss. Oke, kita pindah ke hari yang keempat. Kita pindah ke hari yang keempat, Miss. Hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Wow, Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Coba kita semua katakan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Oke. Kita pindah ke hari yang keberapa? Yang kelima. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang. Menciptakan apa? Binatang. Ya, Tuhan menciptakan binatang. Binatang yang di darat, yang di laut, yang di udara, semuanya diciptakan Tuhan. Hari yang keenam. Hari yang keenam, Tuhan menciptakan siapa? Ada yang sudah tahu? Yes, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia dan manusia itu bisa dapat hidup. Lalu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu Tuhan juga memberikan kuasa untuk manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat, burung-burung di udara, serta tumbuhan-tumbuhan yang ada di seluruh bumi. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki Allah. Karena itu kita disebut makhluk yang mulia. Aku ciptaan
orang yang mulia kan? Iya, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita harus bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Sifat-sifat seperti apa? Yang pertama, sifat-sifat mau mengasihi sesama. Kalau bermain, dia tidak suka pilih-pilih teman. Dia bermain dengan semua orang. Yang kedua, dia jadi anak yang suka menolong, suka berbagi. Yang ketiga apa lagi, Miss? Dia rajin dalam mengerjakan tugas, PR, rajin bantu mama dan papa, dan juga rajin bantu siapa saja yang meminta pertolongan. Apalagi, Miss? Yes, dia juga anak yang suka peduli terhadap orang lain. Kalau ada temannya yang kesusahan, dia pasti langsung membantu tanpa disuruh. Dan dia juga pasti anak yang suka menghargai dan menghormati perintah orang tua. Nah, artinya kalau kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita harus bisa memiliki sifat-sifat yang tadi yang sudah Miss sebutkan. Maka itu manusia disebut dengan makhluk yang mulia. Oke, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Tapi ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa? Karena ini hari pertama, jadi Miss mau tugasnya adalah anak-anak memperkenalkan diri. Yes, supaya Miss Sally juga bisa tahu. Anak-anak memperkenalkan diri, lalu kemudian katakan bahwa aku ciptaan yang mulia. Ya, Miss Sally ulang sekali lagi tugasnya. Anak-anak memperkenalkan diri dan kemudian katakan aku ciptaan yang mulia. Oke, baik. Tugas bisa dikirimkan langsung kepada Miss Sally. Oke, kita sudah berada di ujung akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Semuanya ikut doa Miss Sally ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu minggu depan lagi. Sampai jumpa.